Halo semuanya. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah prinsip yang luar biasa kuat. Sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya butuh keberanian besar. Bahwa kebenaran sejati itu nggak pernah takut untuk diuji. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Kebenaran tak takut diselidiki. Kalimat yang singkat, padat, jelas. Tapi ayo kita gali lebih dalam. Kenapa sih sesuatu yang sejati itu justru makin kuat kalau dipertanyakan? Tapi sebelum kita lanjut, coba kita jujur dulu sama diri sendiri. Kenapa ya kita seringkali takut banget kalau dikritik, diperiksa, atau bahkan sekedar ditanya? Baik itu soal kerjaan, hubungan, atau bahkan keyakinan kita. Rasa takut ini kan manusiawi banget, dan jawabannya akan membawa kita ke akar permasalahannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur selangkah dan bertanya, sebenarnya kebenaran itu datangnya dari mana sih? Karena tahu sumbernya itu penting banget, ini menentukan segalanya. Jadi begini, dalam konteks yang kita bahas, kebenaran sejati itu bukan hasil voting atau cerita mana yang lagi viral. Kebenaran ini adalah sesuatu yang mutlak, yang sumbernya langsung dari Tuhan, bukan dari opini manusia yang bisa berubah-ubah. Dan ayat ini, wow, ini membawa konsep kebenaran ke level yang sama sekali berbeda. Kebenaran di sini bukan lagi sekedar sebuah ide atau konsep abstrak, tapi menjadi sebuah pribadi. Inilah fondasi yang membuat kebenaran itu kokoh. Nggak perlu pembelaan manusia untuk bisa ada. Nah, jadi logikanya simpel banget kan? Sesuatu yang palsu itu selalu butuh tembok buat sembunyi, butuh gembok biar nggak ada yang bongkar. Sebaliknya, kebenaran sejati, dia nggak butuh itu semua. Dia nyaman aja di tempat terbuka, siapapun boleh lihat, siapapun boleh cek. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Pakai sebuah metafora yang kuat banget, terang. Gimana sih cara kerja terang dalam memisahkan mana yang benar dan mana yang bohong? Ayat ini mengungkap psikologi yang sangat menarik. Orang yang hidupnya benar, yang berjalan dalam kebenaran, dia nggak akan lari dari sorotan. Justru sebaliknya, mereka akan berjalan mendekati terang. Kenapa? Ya karena nggak ada yang perlu disembunyikan. Buat mereka, terang itu teman, bukan ancaman. Coba dilihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada keterbukaan, siap dikoreksi, siap diawasi. Di sisi lain, benci banget sama koreksi, selalu cari tempat gelap buat sembunyi. Pola perilakunya beda total. Lantas, gimana prinsip ini berlaku dalam hal iman? Apa iman itu artinya percaya buta, nggak boleh nanya-nanya? Tunggu dulu. Justru sebaliknya. Yuk kita lihat bagaimana kebenaran yang nggak takut diselidiki ini justru membentuk iman yang dewasa. Ini dia kuncinya. Iman yang sejati itu bukan iman yang rapuh kayak kerupuk. Justru, seperti jemaat di Berea yang dipuji karena mereka menyelidiki kitab suci setiap hari, iman yang dewasa itu makin subur saat diuji dan dipertanyakan, bukan malah dihindari. Ada sebuah pepatah Tionghoa yang menangkap ide ini dengan sempurna. Zhenjin bu Pahulian, yang artinya emas murni tidak takut diuji oleh api. Api itu nggak menghancurkan emas, justru api membuktikan nilainya dan membersihkan semua kotorannya. Keren kan? Prosesnya kira-kira begini. Saat diuji, kebenaran itu nggak akan hangus. Saat ditekan dari berbagai sisi, dia nggak akan hancur. Dan yang paling menarik, semakin dalam dia diselidiki, cahayanya justru makin terang benderang. Pengujian itu ibarat panggungnya untuk bersinar. Oke, kita udah bahas konsepnya panjang lebar. Sekarang, mari kita tarik ini dari langit dan bawa turun ke bumi, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya kita bisa menerapkan prinsip ini secara pribadi? Nah, ini waktunya kita sedikit bercermin. Coba kita lihat 4 area penting ini. Pelayanan kita, keuangan kita, hubungan kita dengan orang lain, dan yang paling penting, integritas pribadi kita. Apakah semua area ini siap kalau tiba-tiba disorot lampu terang? Apakah kita hidup transparan, baik di hadapan Tuhan maupun manusia? Pada akhirnya, semuanya kembali ke kalimat ini. Kalau kebenaran itu sendiri nggak pernah takut diselidiki, maka hidup yang kita jalani dalam kebenaran seharusnya juga nggak perlu takut untuk dibuka, dilihat, dan diuji. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan. Bukan cuma, apakah kita percaya pada kebenaran, tapi pertanyaan yang lebih personal. Apakah hidup saya siap untuk diselidiki? Sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya kita sendiri yang tahu.